Laut dibagari bambu dan bersertifikat ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut. Karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah tapi menjajahkan diri. Gimana pendapat kamu? Aku suka membongkar kejahatan Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu. Jokowi akhirnya digugat 612 triliun karena berizin PSN di PIK 2. Tapi bukannya bantuin Pak Jokowi, Pak Prabowo malah minta pagar laut PIK 2 dibongkar. Lah emang sekarang pecah kongsi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kok lebih membela Said Didu daripada Aguan? Sebenarnya yang pecah kongsi itu Pak Jokowi dengan Pak Aguan sebagai pemilik PIK 2. Jadi setelah jagoan Pak Jokowi kalah di Pilkada Jakarta, Pak Aguan berani bocorin di interview Tempo kalau IKN itu tidak ada investor asingnya. Dan Pak Aguan yang menyumbang paling banyak merasa dirugikan Jokowi. Karena geram, akhirnya Pak Jokowi foto dengan Bos Lipo untuk menunjukkan kalau dia masih banyak pendukung dari 9 naga selain Pak Aguan. Terus kok bisa viral isu pagar laut ini? Ternyata ini karena Pak Khalid dan nelayan lain yang berani speak up. Karena pas presidennya Jokowi, nelayan selalu diteror oleh preman PIK 2. Dan langsung ditangkap polisi kalau berani menyebut nama Aguan. Gara-gara viral, saham PIK 2 dengan kode PANI langsung nyungsep 20%. Padahal kekayaan Pak Aguan sudah naik lebih dari 14.000% dari saham gorengan PANI dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu warga Tangerang, Jakarta, dan Serang sudah banyak yang digusur. Mereka terpaksa menjual tambak karena salinasi sungai sudah diuruk oleh pihak PIK 2 di area penyerobotan lahan yang meluas hingga 100.000 hektar. Masalahnya selain Pak Jokowi, Pak Aguan dan Pak Erlangga juga ikut digugat oleh 20 orang yang kebanyakan dari mantan kolonel TNI. Untuk membuat pembelaan, Pak Erlangga bilang PIK 2 tidak masuk PSN. Yang jadi PSN cuma ekowisata Tropical Coastline yang luasnya cuma 1.800 hektar. PIK 2 bukan PSN. PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Menurut kamu cara ngelesnya Pak Erlangga gimana? Apa benar di Indonesia no viral no justice? Aku suka membongkar kasus Pak Jokowi. Follow kalau mau update terbaru gugatannya.